Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farijal. Di sini saya akan menjelaskan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada pengertian negara. 1. Max Weber. Negara adalah sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu. 2. Max Liper. Sebuah negara harus memiliki 3 unsur pokok, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan. 3. Prof. Mr. Soenarko. Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan. 4. Prof. Miriam Budiarjo memberikan pengertian negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksa kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaannya lainnya dan yang dapat menempatkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 mengundang dasar bahwa negara Indonesia jalan negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini sesuai dengan Sumpah Pemuda tahun 1928, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. 5. Pada perubahan UUD 1945, adanya ketetapan dari Majelis Musyawarah Rakyat yang mengatur untuk tidak mengubah apapun dalam pembukaan UUD 1945 dan menetapkan NKRI sebagai mutlak bagi Indonesia. 6. Dalam segi kewilayahan, karakteristik Indonesia dapat dilihat pada pasal 25A UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berisi Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-hak ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara digunakan untuk mewujudkan kesatuan wilayah perairan dan barisan pulau-pulau Indonesia. Walaupun Indonesia terdiri atas ribuan pulau, namun semuanya bersatu dalam kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik. Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. John Locke dan Rawlse. Negara merupakan suatu badan organisasi hasil dari perjanjian masyarakat. Para ahli lain juga mengemukakan tentang negara, yaitu menurut teori modern, bentuk negara saat ini dibedakan menjadi 2, yaitu negara kesatuan unitaris dan negara serikat federasi. 1. Negara kesatuan unitaris. Negara yang menganut bentuk negara kesatuan, salah satunya adalah negara kita tercinta Indonesia. Maka dari itu Indonesia juga sering disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Negara kesatuan adalah negara yang pemerintahan tertingginya dilakukan oleh pemerintahan pusat yang memperlakukan aturan berdasarkan undang-undang yang 2. Negara serikat. Bentuk negara federasi ini sangat cocok digunakan oleh negara yang memiliki kawasan yang sangat luas, sehingga untuk dapat melaksanakan semua pemerintahannya secara menyeluruh baik, maka dibutuhkan adanya pembagian pusat dari pemerintahan pusat kepada unsur-unsur daerah di bawahnya, seperti negara bagian, wilayah, republik, provinsi, dan lainnya. Kedaulatan negara tersebut tetap dimiliki oleh pemerintahan federal yang berada di pusat, namun negara-negara bagian lain di dalamnya juga memiliki kekuasaan yang sangat besar untuk mengatur rakyatnya sendiri. Adapun faktor-faktor penting pembentuk bangsa Indonesia antara lain sebagian berikut. 1. Adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing selama kurang lebih dari 350 tahun. 2. Adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan. 3. Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. 4. Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. 1. Fungsi pertahanan dan keamanan. Negara wajib melindungi unsur negara, rakyat, wilayah, dan pemerintahan dari segala ancaman, hambatan, dan gangguan serta tantangan lain yang berasal dari internal atau eksternal. Contoh, TNI menjaga perbatasan negara.
2. Fungsi keadilan negara wajib berlaku adil di muka hukum tanpa ada diskriminasi atau kepentingan tertentu. Contoh, setiap orang yang melakukan tindakan kriminal dihukum tanpa melihat kedudukan dan jabatan. 3. Fungsi pengaturan dan keadilan negara membuat peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebudakan dengan landasan yang kuat untuk membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. 4. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran negara bisa mengeksplorasi sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kehidupan masyarakat agar lebih makmur dan sejahtera. Ada beberapa ciri bentuk yang Indonesia sebagai negara kesatuan yang membuat berbeda dari negara lain. Adapun ciri khas tersebut berikut. 1. Indonesia sudah bertekad untuk menjadi negara kesatuan sejak mulainya zaman kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. 2. Pembentukan negara kesatuan sesuai dengan tekad yang tertuang pada alinea kedua pembukaan UUD RI tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 3. Prinsip kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia diperkuat lagi pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang, yaitu dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Ciri-ciri negara kesatuan. A. Pada negara kesatuan, peraturan dasarnya didasarkan pada satu undang-undang negara. Selain itu, negara kesatuan juga memiliki hanya satu kepala negara, Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga negara. Hal ini memiliki manfaat yang baik di mana peraturan dan roda pemerintahan pun selalu seragam, namun ada kalanya mengundang kesulitan ketika ada hal-hal yang harus diselesaikan di daerah namun harus menunggu keputusan dari pusat terlebih dahulu. B. Semua hal yang berkaitan dengan kedaulatan negara, baik itu kedaulatan untuk urusan dalam negara maupun urusan luar negara, semuanya diserahkan kepada pusat untuk disetujui dan ditandatangani. C. Berbagai macam masalah seperti budaya, ekonomi, politik, keamanan sosial, dan pertahanan hanya memiliki satu buah kebijakan. Ciri-ciri negara federasi. A. Kepada negara yang berada di pusat, dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dan memiliki tanggung jawab yang besar kepada rakyat. B. Setiap negara bagian di dalamnya memiliki kekuasaan asli terhadap daerahnya sendiri namun tidak memiliki kedaulatan, sebab kedaulatan negara tetap dipegang oleh kepala negara. C. Setiap negara bagian itu berhak mengatur undang-undangnya namun tetap harus selaras dengan undang-undang yang ada pada pemerintahan pusat. D. Pemerintahan pusat juga memiliki kedaulatan bagi negara bagian, terutama untuk urusan yang berkaitan dengan bagian luar. Sedangkan pada urusan dalam negara bagian, pemerintahan pusat memiliki sebagian kedaulatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.